kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita melakukan konferensi pers dalam kaitannya penanganan terorisme di tanah air. Pada siang hari ini telah hadir bersama-sama kita Ketua MUI Pusat, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, ya, telah hadir bersama kita melalui Zoom. Nanti beliau pun akan memberikan pernyataannya kepada kita semua. Kemudian telah hadir juga Bapak Nur Zaman, staf khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian telah hadir juga Bapak Mamun Rashid, ini pengurus harian dari Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat. Dan hadir juga bersama kita Kombes Pol Aswin, ini Kabak Banops Densus 88 Anti Teror Polri. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa masalah terorisme ini menjadi musuh kita bersama. Karena aktivitas terorisme ini mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Polri diberi kewenangan dalam penanganan terorisme di tanah air, tentunya melalui Densus 88 Anti Teror Polri, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa kerja dari Densus ini khusus dan detail, yaitu di mana kerja yang dilakukan oleh Densus dengan mendalami, mempelajari jejaring terorisme yang ada di tanah air, bahkan yang ada di luar tanah air. Tentunya dengan beberapa pendekatan yang dilakukan untuk memahami jejaring terorisme yang ada. Yang pertama bisa melalui pendanaannya, dan juga yang kedua melalui pergerakan orang di dalam organisasi. Tentunya apa yang dilakukan oleh Densus dengan melakukan tindakan-tindakan kepolisian merupakan satu proses yang panjang, bukan satu proses insidentil belaka, tapi merupakan hasil dari profiling dan juga pemantauan yang cukup lama, sehingga apapun yang dilakukan oleh Densus dalam rangka melakukan pencegahan aksi-aksi teror di tanah air dapat dijaga legalitasnya. Oleh karena itu, upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus sampai saat ini itu merupakan murni penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, tindakan-tindakan menebar teror di masyarakat, dan juga tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Densus bukan merupakan kriminalisasi terhadap siapapun. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri tidak ada upaya-upaya untuk melakukan kriminalisasi kepada siapapun. Termasuk juga kegiatan Densus yang dilakukan di Bekasi pada tanggal 16 November 2021 kemarin. Dapat dijelaskan di sini, sejak tertangkapnya Amir JI, yaitu Para Wijayanto pada tanggal 29 Juni 2019, ini bisa membuka daripada pintu masuk Densus 88 untuk lebih dapat memahami, mempelajari tentang kelompok teroris JI tersebut. Karena hasil informasi yang diberikan oleh Para Wijayanto
dapat menggambarkan bagaimana struktur organisasi dari JI, dapat menggambarkan bagaimana pola rekrutmen di dalam JI, dapat menggambarkan pendanaan dari JI, dan juga bagaimana strategi daripada JI itu sendiri. Sejak tahun 2019, tentunya Densus 88 Anti Teror Polri mulai mempelajari tentang bagaimana pendanaan dari kelompok JI ini. Karena kita pahami bersama, satu organisasi untuk mempertahankan eksistensi organisasi sangat-sangat dibutuhkan pendanaan itu sendiri. Tentunya JI terus melakukan upaya-upaya bagaimana pendanaan didapat oleh organisasi untuk tetap mempertahankan eksistensi dari kelompok teroris JI ini. Ada dua sumber pendanaan. Yang pertama, pendanaan internal. Ini melalui infak yang diberikan setiap bulan dari seluruh anggota kelompok teroris JI ini. Besarannya sekitar 2,5% dari pendapatan anggota setiap bulannya. Kemudian sumber yang kedua, ini melalui eksternal, yaitu dengan mendirikan lembaga amil zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Ini merupakan satu lembaga yang dibuat oleh kelompok ini untuk mendapatkan pendanaan dengan mengkamuflase kegiatan-kegiatan dari Baitul Mal Abdurrahman bin Auf ini untuk kegiatan pendidikan, untuk kegiatan sosial, tetapi ada sebagian dari dana yang terkumpul sebagai dana untuk menggerakkan kelompok teroris JI tersebut. Sehingga sejak 2019 dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bekerja di dalam Baitul Mal Abdurrahman bin Auf tersebut, baik yang ada di Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, dan juga Medan. Upaya-upaya penegakan hukum terus dilakukan dan mendapatkan beberapa keterangan yang bisa dijadikan petunjuk oleh Densus 88 untuk menuntaskan kasus kelompok teror JI ini. Ada 28 berita acara pemeriksaan tersangka, keterangan ahli, dan juga dokumen-dokumen yang menjurus kepada para tersangka, yaitu FAO, kedua tersangka AZA, dan ketiga tersangka AA, di mana di dalam organisasi Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, tersangka AZA sebagai Ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Kemudian saudara FAO sebagai anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Dan saudara AA itu sebagai pendiri daripada perisai. Perisai adalah satu badan yang dibuat untuk melakukan perbantuan hukum terhadap anggota kelompok teroris JI yang tertangkap oleh Densus 88. Sekaligus juga memberikan bantuan kepada keluarga dari anggota-anggota kelompok JI yang tertangkap tersebut. Sehingga apa yang dilakukan pada Densus 88 tanggal 16 tersebut memiliki dasar yang kuat, sehingga ketiga tersangka ini sekarang telah diamankan oleh Densus
88. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Densus 88 murni sebagai penegakan hukum yang tegas, dan kedua, tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok siapapun. Ini rekan-rekan kronologis daripada kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88. Kemudian kita akan mendengarkan pernyataan dari Bapak Ketua MUI, Kiai Haji Kholil Nafis, melalui sambungan Zoom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa hormati jajaran seluruh kepolisian Indonesia, dalam hal ini Bapak Mas Polri, rekan-rekan wartawan sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kami prihatin dan terkejut ketika mendengar masih banyak penangkapan atau gejala terorisme di Indonesia. Lebih terkejut lagi, ternyata anggota kami di Majelis Ulama di Papua yang ditangkap. Saudara Dr. F.Z. Najat. Sungguh sedih. Dan lebih juga kita perlu mempertimbangkan mengapa kami perlu bersikap, karena memang pemberitaan media menjadi seakan-akan itu adalah organisasi MUI karena keanggotaannya, padahal secara tindakan dan struktur yang juga pribadi dan tidak ada hubungan dengan Majelis Ulama Indonesia. MUI sebagai wadah berhimpun para aktivis Muslim tentu menerima rekomendasi dan orang-orang yang aktif di organisasi yang memang tidak dilakukan untuk menceritakan mencermati terkait peristiwa penangkapan terduga tersangka terorisme oleh Densus 88 anti teror Mabes Polri atas nama Dr. Z. Najat, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia secara resmi menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang bersangkutan benar adalah anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI. Yang kedua, dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI. Beberapa kali nanti Pak Polisi menyampaikan hal ini juga tidak bias menjadi kelembagaan MUI. Yang ketiga, MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan menegakkan atau mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dipenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan baik. Tentu berikutnya kami sebagai MUI berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindakan kekerasan terorisme sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Perlu kami tambahkan bahwa hasil musyawarah nasional MUI tahun 2000 kami berkomitmen untuk mencegah dan menanggulangi terorisme BPIT, Badan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme. Sedih ketika kami membuat jalan dan ternyata tanpa menghakimi sebelumnya ada yang tertangkap tetapi kita tetap proses hukum dan kita menunggu bagaimana hukum yang berjalan yang berlaku di Indonesia. Tentu MUI dalam hal ini masyarakat untuk menahan diri agar tidak memprovokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu pula.
apalagi juga barangkali sehingga menjadikan kegaduhan. Saya berharap ini proses hukum yang harus kita dukung bersama, yang salah ya dihukum, kalau memang tidak bersalah tentu ada diperbaiki nama baiknya. Tentu MUI mendorong semua elemen bangsa agar mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan dan kedamaian bangsa dan negara. Bentuk kami adalah memberikan ruang yang cukup kepada yang bersangkutan, maka MUI menonaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus di MUI sampai ada kejelasan urusan yang berkekuatan tetap. Kita menghormati proses hukum, tapi yang bersama bagi sebandaknya tentu kami menonaktifkan yang bersangkutan. Dalam rangka kita mendorong penegakan hukum, kita berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita berkomitmen bersama-sama terhadap penegakan hukum seadil-adilnya, dan kita menjaga adanya terorisme di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Kami tentu menghargai apa yang dilakukan oleh Densus 88 dalam hal ini yang terus kita untuk memberantasnya, dan kami mengapresiasi secara untuk memberikan layanan kemanusiaan juga terhadap keluarga dari korban, keluarga bahkan mungkin yang napiter, untuk dibina sebagai warga negara yang baik dan barangkali bisa mempengaruhi baik sehingga kita semua menjadi satu kesatuan, bersatu untuk bangsa dan mencegah adanya terorisme dan ekstremisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kami bikin pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum yakni Abdul Asyar dan Sekretariat Jenderal Bapak Dr. Haji Amir Satam. Demikian Pak Polri, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Qoyil Nafis yang telah menyampaikan pernyataannya. Akan ditambahkan berikutnya oleh Bapak Nurzaman, Staf Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan Pak Nurzaman. Ya, terima kasih Pak. Kami atas nama Kementerian Agama, yang pertama kami menyampaikan bahwa Lembaga Amil Zakat ini itu sudah dicabut izinnya oleh Kementerian Agama sejak Januari 2021. Kami mendapatkan rekomendasi untuk mencabut izin itu karena diduga untuk pengumpulan uang ini, pengumpulan zakat dan infak ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan atau melawan negara. Maka kemudian hasil rapat notulensinya ada lengkap, kita cabut di tanggal 29 Januari 2021. Nah, ini yang pertama yang harus kami sampaikan, karena sesungguhnya lembaga amil zakat itu harus juga melaporkan kepada kami per 6 bulan. Tapi faktanya tidak ada laporan penggunaan keuangannya, tidak ada transparansi selain terindikasi menggunakan uangnya untuk atau pengumpulan dananya untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melakukan perlawanan terhadap negara. Yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menginfakkan atau mentasarufkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan terhadap lembaga-lembaga pengumpul zakat, tentu yang mendapatkan izin, dan yang paling penting sebenarnya banyak lembaga atau badan pengumpul dana zakat ini yang diakui oleh negara, karena jelas ada distribusinya, ada laporan distribusinya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang ketiga, kami tentu mendukung apa yang dilakukan oleh Polri dalam penegakan hukum. Siapapun orangnya, tanpa harus melihat agamanya, dalam proses penegakan hukum apabila ada orang
yang dengan sengaja ingin melawan negara, bahkan melakukan tindakan-tindakan teror, maka kami mendukung apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, terutama kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Zaman. Mungkin ada yang tambahkan Pak Kombes Aswin, silakan Pak. Dari Densus 88 Anti Teror Polri. Baik, terima kasih Jenderal. Pertama, kami ingin mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Jenderal tadi dan diminta oleh Pak Ketua MUI, bahwa tindakan Densus dalam hal ini adalah memprioritaskan keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak berkaitan dengan institusi atau sebuah proses kriminalisasi, sehingga keterlibatan individu di dalam jaringan teror JI ini yang menjadi bukti atau alat bukti yang digunakan oleh Densus 88. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok JI adalah kelompok atau organisasi yang terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia. Dan secara internasional, kelompok JI ini juga telah dinyatakan sebagai organisasi teror global yang dinyatakan dalam resolusi PBB nomor 1267 tahun 2008 kalau tidak salah. Jadi siapapun seseorang yang berafiliasi atau beraktivitas dalam kelompok bersama-sama dengan kelompok Jamaah Islamiyah dan melalui suatu proses pembuktian, maka akan berhadapan dengan proses penegakan hukum. Jadi ini yang harus digarisbawahi, bahwa bukan bajunya, bukan tampilan luarnya, bukan statusnya juga. Jadi adalah keterlibatan dalam sebuah kelompok yang sudah dinyatakan sebagai kelompok teror. Dan di bawah dari kelompok teror ini tentu panjang ceritanya seperti yang dijelaskan oleh Jenderal. Salah satunya adalah kelompok atau salah satunya adalah lembaga pendanaan yang dengan dana tersebut mereka dapat beroperasi dari tahun ke tahun atau menjaga sustenabilitas dari kegiatan kelompoknya. Kira itu aja Jenderal dari kami, bahwa JI ini sudah dinyatakan terlarang dan adalah organisasi teror global yang sudah ditetapkan oleh resolusi PBB, sehingga apabila masyarakat melihat ada yang berkaitan dengan ini adalah sebuah proses hukum yang harus ditegakkan oleh kita. Terima kasih Jenderal. Terima kasih Pak Aswin. Demikian rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Khalil Nafis yang telah hadir, Pak Nur Zaman, Bapak Mamun Rasid. Demikian rekan-rekan sekalian, konferensi pers pada hari ini. Tentunya nanti apabila ada perkembangan penanganan terorisme di tanah air, khususnya oleh Densus 88 Anti Teror Polri, akan disampaikan ke rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang, salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.